Halo Sobat Finansial, di video kali ini kita akan mengulik 10 alasan utama mengapa kebanyakan orang kesulitan mencapai kekayaan. Saya akan berbagi cerita, data, dan strategi yang mungkin selama ini belum pernah kamu dengar. Bersiaplah untuk menemukan wawasan baru yang dapat mengubah cara pandang kamu tentang kesuksesan finansial. Pernahkah kamu merasa bahwa meski sudah bekerja keras, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan? Di sini kita akan membedah pola pikir dan kebiasaan yang sering kali menghambat langkah menuju kekayaan. Cerita-cerita inspiratif dan fakta menarik akan membuat kamu terus terpaku hingga video ini selesai. Jangan lewatkan karena setiap alasan punya pesan penting untuk hidupmu. Video ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak kamu untuk merenung dan bertindak. Kita akan membahas berbagai sudut pandang dari yang bersifat psikologis hingga ekonomi, dengan gaya bahasa yang santai namun cerdas. Jadi pastikan kamu menyiapkan pena dan kertas untuk mencatat insight-insight berharga yang akan mengubah paradigma keuangan kamu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan kenapa kebanyakan orang tidak bisa kaya yang pertama, yaitu adalah paradoks zona nyaman atau menghindari resiko untuk aman. Kita mulai dengan alasan yang seringkali tidak disadari, yaitu zona nyaman. Banyak orang terjebak dalam rutinitas yang aman, meskipun itu menghambat peluang untuk berkembang. Zona nyaman membuat kita cenderung menolak perubahan yang berpotensi membawa kemajuan. Namun, di balik rasa aman itu tersimpan peluang besar yang kerap terlewatkan. Pernahkah kamu merasa nyaman dengan apa yang ada? Walaupun sebenarnya banyak potensi yang belum tergali. Mengambil resiko terkadang memang menakutkan. Namun tanpa keberanian untuk melangkah keluar, impian besar sulit terwujud. Cerita tentang para wirausahawan sukses selalu dimulai dari keputusan untuk meninggalkan zona nyaman mereka. Hal ini mengajarkan bahwa keberanian adalah kunci untuk membuka pintu peluang. Bahkan secara psikologis, rasa takut akan kegagalan membuat kita terus berada di tempat yang sama. Rasa aman yang palsu ini seringkali membuat kita lupa bahwa untuk mencapai kekayaan, kita harus siap menghadapi ketidakpastian. Ada kisah nyata dari seseorang yang meninggalkan pekerjaan stabil demi mengejar passion-nya, dan akhirnya meraih kesuksesan yang luar biasa. Jadi apakah kamu siap untuk melangkah keluar dari zona nyaman? Kamu mungkin bertanya-tanya, apa resikonya jika saya keluar dari zona nyaman? Jawabannya adalah setiap langkah di luar kebiasaan membawa peluang belajar yang sangat berharga. Resiko tersebut merupakan investasi untuk pertumbuhan pribadi dan finansial. Inilah saatnya kita mempertimbangkan kembali apa arti kenyamanan sebenarnya. Ingat, perubahan besar seringkali dimulai dari keputusan kecil yang berani. Jika kamu berani mengambil langkah pertama, peluang kekayaan mungkin sudah menunggu di luar sana. Jadi, mari tinggalkan rasa takut dan mulai berani menghadapi tantangan. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar tentang pengalaman kamu dalam keluar dari zona nyaman. Kemudian yang kedua adalah lupa membangun kebiasaan investasi atau waktu yang terbuang. Investasi adalah salah satu kunci untuk menggapai kekayaan. Namun banyak dari kita yang melewatkannya begitu saja. Kebiasaan menabung saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan investasi yang cerdas. Tanpa investasi, uang yang kamu miliki akan tergerus oleh inflasi seiring waktu. Itulah sebabnya mengabaikan investasi berarti membuang waktu yang sangat berharga. Bayangkan jika kamu menanam benih di tanah yang subur dan merawatnya dengan baik. Investasi adalah proses menanam benih untuk masa depan yang lebih besar. Namun, banyak yang ragu untuk memulai karena ketakutan dan kurangnya pemahaman. Cerita sukses banyak orang menunjukkan bahwa konsistensi dalam investasi bisa menghasilkan buah yang manis. Riset terbaru menunjukkan bahwa orang yang mulai berinvestasi sejak dini memiliki peluang 3 kali lipat lebih besar untuk mencapai kebebasan finansial. Data ini membuktikan bahwa waktu adalah aset berharga dalam dunia investasi. Jadi, jangan tunda lagi untuk mulai belajar dan berinvestasi.
Ayo ubah cara pandangmu terhadap uang dan masa depan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Mulailah dengan memahami dasar-dasar investasi melalui buku, seminar, atau video informatif. Kebiasaan ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan diri. Ingat, investasi bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan investasi sebagai bagian dari gaya hidup. Dengan membangun kebiasaan ini, kamu bukan hanya mengoptimalkan uang yang ada, tetapi juga mengubah cara berpikirmu tentang kekayaan. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman investasi kamu di kolom komentar. Langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar untuk masa depan. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan pada gaya hidup konsumtif, yaitu ilusi kepuasan. Gaya hidup konsumtif seringkali menjadi jebakan yang sulit dihindari. Kita terpikat oleh kemewahan dan keinginan untuk memiliki barang-barang terbaru. Meski seringkali itu hanya ilusi kepuasan sesaat. Kebiasaan ini membuat pengeluaran kita terus meningkat tanpa adanya perencanaan yang matang. Akibatnya kesempatan untuk menabung dan berinvestasi jadi terlewatkan. Bayangkan jika setiap rupiah yang kamu habiskan untuk barang tidak penting bisa dialokasikan untuk investasi. Banyak orang masih terjebak dalam siklus konsumtif yang membuat mereka sulit mencapai kestabilan finansial. Cerita-cerita inspiratif seringkali menceritakan bagaimana seseorang mengubah pola hidupnya demi mencapai kekayaan. Ini adalah panggilan untuk mulai berpikir ulang tentang prioritas keuangan. Fakta menunjukkan bahwa semakin konsumtif gaya hidup kita, semakin sulit pula untuk mengumpulkan modal yang dibutuhkan untuk investasi jangka panjang. Data dari berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran impulsif sering menjadi penghambat utama dalam mencapai kebebasan finansial. Dengan mengurangi konsumsi berlebihan, kamu membuka jalan untuk kebebasan ekonomi yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap mengubah gaya hidup demi masa depan yang lebih cerah? Perubahan gaya hidup memang tidak mudah, namun manfaatnya sangat luar biasa. Mulailah dengan menetapkan anggaran dan berkomitmen untuk memilah mana yang benar-benar penting. Cerita sukses banyak orang yang mampu berhenti dari gaya hidup konsumtif ini akan menginspirasi kamu untuk memulai. Setiap langkah kecil menuju kesederhanaan adalah investasi untuk kekayaan di masa depan. Mari kita bersama-sama mengurangi ketergantungan pada gaya hidup konsumtif. Tantang diri kamu untuk lebih selektif dalam pengeluaran dan memanfaatkan uang untuk membangun masa depan. Ingat, kepuasan sejati datang dari kebebasan finansial, bukan dari barang-barang mewah. Kemudian yang keempat adalah kurangnya edukasi finansial atau terjebak dalam keterbatasan. Kurangnya edukasi finansial adalah kendala besar bagi banyak orang. Tanpa pengetahuan yang cukup, kita sulit membuat keputusan keuangan yang tepat. Kebanyakan dari kita belajar dari pengalaman pribadi yang seringkali berujung pada kesalahan yang mahal. Pendidikan tentang keuangan seharusnya dimulai sejak dini agar kita tidak terjebak dalam keterbatasan. Bayangkan jika setiap orang memiliki akses ke informasi yang tepat mengenai pengelolaan keuangan. Pendidikan finansial dapat membuka mata kita terhadap berbagai strategi untuk mencapai kemakmuran. Banyak orang sukses telah membuktikan bahwa belajar tentang keuangan adalah investasi terbaik. Mereka tidak hanya mengandalkan insting, tetapi juga riset dan pengetahuan mendalam. Menurut data dari berbagai lembaga keuangan terkemuka, mereka yang memiliki literasi finansial yang baik cenderung memiliki tabungan dan investasi yang lebih signifikan. Statistik ini menegaskan bahwa edukasi adalah kunci untuk keluar dari lingkaran keterbatasan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah cukup pintar mengelola keuanganmu? Ayo mulai tingkatkan pengetahuan finansial kamu sekarang juga. Setiap langkah kecil dalam belajar tentang keuangan akan memberikan dampak besar di masa depan. Buku, seminar, dan bahkan video seperti ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk mempelajari strategi keuangan yang efektif.
Ingatlah bahwa pengetahuan adalah modal utama yang tidak pernah bisa dihabiskan. Jadi, jangan pernah ragu untuk terus belajar dan mencari informasi baru. Jadi, mari kita bersama-sama merubah paradigma kita tentang uang dengan meningkatkan edukasi finansial. Jangan biarkan kurangnya pengetahuan menghambat potensi kesuksesan kamu. Semangat belajar dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian, alasan kenapa kebanyakan orang tidak bisa kaya yang kelima adalah takut gagal atau mentalitas yang menjadi batu sandungan. Ketakutan akan kegagalan adalah musuh utama dalam meraih kekayaan. Banyak orang membiarkan rasa takut mengendalikan tindakan mereka, sehingga peluang untuk sukses pun hilang begitu saja. Mentalitas yang selalu takut gagal membuat kita sulit mengambil langkah berani. Namun, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang bisa membawa kita lebih dekat ke impian. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seseorang yang mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya meraih sukses? Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar. Banyak tokoh inspiratif yang pernah jatuh bangun, namun mereka terus bangkit dan mencoba lagi. Ini adalah bukti bahwa keberanian untuk gagal adalah kunci menuju keberhasilan. Data menunjukkan bahwa para pengusaha sukses biasanya memiliki tingkat kegagalan yang tinggi sebelum mencapai puncak. Statistik ini mengingatkan kita bahwa kegagalan adalah batu loncatan, bukan penghalang. Jadi jangan biarkan rasa takut menghambat langkah kamu untuk mencoba hal baru. Apakah kamu siap untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh? Mengubah cara pandang tentang kegagalan membutuhkan waktu dan keberanian. Mulailah dengan menerima bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Cerita-cerita inspiratif dari para pengusaha menunjukkan bahwa kegagalan memberi mereka kekuatan untuk mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Jadi, mari kita lihat kegagalan sebagai guru terbaik dalam hidup. Sekarang, tantang diri kamu untuk merayakan setiap kegagalan sebagai langkah menuju keberhasilan. Jadi, ingatlah kesuksesan bukan tentang tidak pernah gagal, tetapi tentang bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Oleh karena itu, ayo ubah mentalitas kamu dan raih impianmu. Kemudian yang keenam adalah kebiasaan menunda atau prokrastinasi dalam mengambil keputusan. Prokrastinasi seringkali menjadi musuh dalam meraih tujuan finansial. Menunda-nunda keputusan penting bisa membuat peluang emas berlalu begitu saja. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda tanpa menyadari konsekuensinya. Padahal setiap penundaan berarti waktu dan potensi keuntungan yang hilang. Bayangkan jika setiap keputusan keuangan diambil tepat waktu. Hasilnya, kamu bisa memanfaatkan peluang investasi dan strategi pengembangan diri secara maksimal. Cerita nyata dari banyak orang menunjukkan bahwa keputusan yang tepat waktu bisa mengubah hidup secara drastis. Jadi penting untuk menyadari bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa diputar balik. Statistik terbaru mengungkapkan bahwa orang yang proaktif dalam mengambil keputusan finansial memiliki tingkat keberhasilan 40% lebih tinggi dibandingkan yang menunda. Data ini membuktikan bahwa kebiasaan menunda bisa menjadi penghalang utama dalam mencapai kekayaan. Pertanyaannya, apakah kamu termasuk orang yang sering menunda keputusan penting? Setiap keputusan sekecil apapun jika diambil dengan tepat waktu, memiliki potensi besar untuk mengubah hidupmu. Mulailah dengan menetapkan target harian dan jadwal yang jelas untuk setiap langkah keuangan yang ingin kamu capai. Dengan disiplin dan konsistensi, kamu bisa mengalahkan kebiasaan prokrastinasi. Ingat, setiap detik yang kamu manfaatkan dengan baik adalah investasi untuk masa depan. Mari kita hentikan kebiasaan menunda dan mulai bertindak sekarang juga. Bagikan di kolom komentar teknik manajemen waktu yang kamu gunakan agar tidak jatuh ke dalam perangkap prokrastinasi. Setiap langkah kecil yang kamu ambil akan mendekatkan kamu pada impian kekayaan.
Jadi, mari buktikan bahwa kamu bisa mengendalikan waktu dan mengambil keputusan dengan tepat. Kemudian alasan yang ketujuh adalah sikap mau tapi tak mau, yaitu ambisi tanpa aksi. Banyak orang memiliki ambisi besar namun tak diimbangi dengan aksi nyata. Sikap mau tapi tak mau ini membuat impian hanya tinggal impian. Di satu sisi, kita memiliki keinginan untuk sukses, namun di sisi lain, tindakan kita masih setengah hati. Ini adalah paradoks yang harus segera diubah untuk mencapai kekayaan. Pernahkah kamu mendengar pepatah, bicara itu mudah, melakukannya yang sulit? Banyak yang terjebak dalam diskusi tanpa pernah mengambil langkah konkret. Cerita inspiratif dari para pebisnis sukses sering dimulai dari keputusan untuk bertindak, meski dengan resiko yang harus dihadapi. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kapan kamu akan mulai bertindak? Data menunjukkan bahwa 70% orang yang memiliki impian besar gagal mencapainya karena tidak pernah beraksi secara konsisten. Statistik ini menjadi bukti bahwa ambisi tanpa tindakan hanyalah angan-angan belaka. Bagaimana kalau kamu mulai mengubah mindset dan berkomitmen untuk bertindak nyata? Saatnya untuk mengakhiri sikap mau tapi tak mau ini. Setiap langkah kecil yang kamu ambil bisa jadi titik awal perubahan besar. Mulailah dengan menetapkan target harian yang realistis dan konsisten dalam mengejar impianmu. Ingat, aksi nyata selalu dimulai dari keputusan untuk mencoba, meski ragu. Jangan biarkan ambisimu terjebak dalam kata-kata saja. Ayo ubah ambisi menjadi aksi dan buktikan bahwa kamu mampu mewujudkan impian. Tinggalkan komentar jika kamu memiliki rencana kecil untuk memulai langkah pertamamu hari ini. Setiap tindakan sekecil apapun adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Mari bersama-sama transformasikan niat menjadi kenyataan. Kemudian yang kedelapan adalah lingkungan negatif atau pengaruh teman dan sosial. Lingkungan sekitar memiliki pengaruh besar terhadap cara kita berpikir dan bertindak. Teman-teman dan komunitas yang negatif bisa membuat kita ragu untuk bermimpi besar. Seringkali kritik dan sikap pesimis dari orang terdekat menghambat langkah kita menuju kekayaan. Maka penting untuk mengevaluasi lingkungan sosial yang kita miliki. Bayangkan jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Lingkungan yang positif dapat mendorong kamu untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan. Cerita sukses banyak individu mengungkapkan bahwa keberhasilan mereka didorong oleh dukungan komunitas yang sehat dan motivasional. Jadi siapa saja yang selalu menginspirasi kamu sampai sekarang? Menurut penelitian, lingkungan sosial yang positif dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas hingga 30%. Itu adalah nilai yang cukup tinggi. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya memilih lingkungan yang mendukung impian dan tujuan kamu. Apakah kamu sudah memeriksa sekelilingmu, siapa saja yang memberi dampak positif dan negatif bagi kehidupan kamu? Mulailah untuk membangun jaringan yang menginspirasi. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki visi serupa dapat membuka peluang kolaborasi yang luar biasa. Diskusi, sharing, dan feedback positif adalah modal penting untuk mencapai kesuksesan finansial. Jangan takut untuk mengubah lingkungan jika memang itu membantu kamu tumbuh. Ingat, lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mewujudkan mimpi besar. Mari kita ciptakan komunitas yang saling mendukung dan memotivasi untuk meraih kekayaan. Ajak teman-teman yang memiliki tujuan positif dan berbagi pengalaman di kolom komentar. Dengan lingkungan yang tepat, kamu bisa melewati rintangan apapun. Jangan ragu untuk mulai menginspirasi dan mengajak orang lain untuk bersama-sama maju. Kemudian alasan yang kesembilan adalah data terbaru menunjukkan gap penghasilan yang kian melebar. Menurut data terbaru dari berbagai sumber ekonomi, kesenjangan penghasilan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Gap atau jarak antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar setiap tahunnya. Statistik menunjukkan bahwa hanya segelintir orang yang mampu mengakumulasi kekayaan secara signifikan.
Fakta ini menjadi cermin bagi kita semua untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Data tersebut mengungkapkan bahwa hanya sekitar 10% penduduk yang menguasai sebagian besar kekayaan nasional. Angka ini mengejutkan, mengingat banyaknya potensi yang tersembunyi di masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya strategi dan perencanaan keuangan yang matang. Apakah kamu siap mengambil langkah berbeda untuk menjadi bagian dari statistik yang mengubah? Statistik juga menyoroti bahwa investasi dan pengelolaan aset menjadi faktor penentu dalam menciptakan kekayaan. Dengan pengetahuan yang tepat, gap penghasilan tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dikecilkan. Cerita sukses dari para investor muda membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, kekayaan bisa diraih meski dari kondisi ekonomi yang menantang. Data ini mengajak kita untuk lebih cerdas dalam mengambil keputusan finansial. Dalam konteks global, tren ketimpangan ekonomi menunjukkan bahwa edukasi dan inovasi adalah kunci untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Banyak negara telah mengimplementasikan program edukasi finansial untuk membantu masyarakat memahami cara membangun aset. Ini adalah panggilan bagi kita untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif dalam mengubah nasib ekonomi. Jadi, mari manfaatkan informasi ini untuk memulai perjalanan keuangan kamu. Jadi, bagaimana kamu akan menanggapi data yang menunjukkan kesenjangan penghasilan ini? Mulailah dengan menggali potensi yang ada dan belajar dari strategi investasi para ahli. Bagikan pendapat kamu di kolom komentar karena diskusi ini sangat penting untuk menemukan solusi bersama. Ingat, data ini bukan hanya statistik, tetapi cermin bagi kita untuk berinovasi dan berkembang. Kemudian alasan kenapa kebanyakan orang tidak akan bisa kaya yang ke-10 atau yang terakhir adalah kebiasaan mengabaikan perencanaan, yaitu tanpa strategi impian hanyalah mimpi. Meraih kekayaan bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga tentang perencanaan yang matang. Banyak orang gagal karena tidak memiliki strategi keuangan yang jelas. Tanpa perencanaan, impian besar pun hanya akan tetap menjadi angan-angan belaka. Setiap langkah yang diambil harus didasari oleh rencana yang terukur dan realistis. Bayangkan jika setiap keputusan keuangan kamu didukung oleh perencanaan yang matang. Perencanaan memungkinkan kamu untuk melihat gambaran besar dan mengantisipasi tantangan di depan. Cerita sukses dari banyak tokoh inspiratif menunjukkan bahwa perencanaan adalah pondasi utama dalam meraih kebebasan finansial. Jadi, apakah kamu sudah memiliki roadmap untuk mencapai impianmu? Menurut beberapa pakar keuangan, orang yang memiliki rencana keuangan yang jelas memiliki kemungkinan 50% lebih besar untuk mencapai tujuan finansialnya. Data ini menegaskan bahwa tanpa strategi, usaha yang dilakukan hanya akan berakhir sia-sia. Mulailah dengan menetapkan target jangka pendek dan panjang, serta evaluasi secara berkala. Pertanyaan retorisnya adalah, sudahkah kamu merencanakan masa depan dengan serius? Membuat perencanaan keuangan tidak harus rumit. Yang penting adalah konsistensi dan evaluasi berkala. Dengan membuat daftar tujuan dan langkah-langkah strategis, kamu akan lebih mudah mengukur kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Cerita nyata dari para perencana keuangan sukses mengajarkan bahwa setiap detail rencana memiliki peran penting dalam mencapai impian. Jadi, mari mulai atur strategi kamu dari sekarang. Akhirnya, ingatlah bahwa tanpa perencanaan, kekayaan hanyalah angan-angan belaka. Tantang diri kamu untuk membuat strategi keuangan yang jelas dan realistis. Bagikan di kolom komentar bagaimana kamu merencanakan masa depan finansialmu dan apa saja target yang ingin dicapai. Ayo wujudkan impian kamu dengan langkah yang terencana dan konsisten. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.